bihaulim minal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. La hadrotina bin Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Lama ilam bidin sudah sanadina sanadina Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nazamnya dibaca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulu Abdul Wahid ibn Zuhdi alhamdulillahi rabbil mubadi thumma salatuhu ma'a salami ala nabi wa ali kirami ibada bima bil aini qata'alaqa imma qamalul maiti thumma lahiqa munatuhu urfan duyunun mursala wasiyatun menjazatun falwarasa asbabul walad nikahu wan nasab wajihatul islami thumma qad hajar qatlun warikun waqtilafud dini wariddatun wadawru bil yaqini az-zawju wabnu wabnuhu abun abu wal aku wabnuhu wa ammun wa banu man ataqal ummu wa bintul zawja wa bintul ibni summa ukhtun jarta ya'khudhu kullan awli bakin asibu walil makharijil furudu tashabu fanisku fi mas'alatin tusnaini salasatun lisulsi wa sulsaini lisutsi sittatun lirubin arba'a wa sunnun zawjatun lahu samaniyah rukun lahu mafar'iha wa in udim fanisku summa a'tiha ruk'an udim ma'ada bil far'i wa sunnatin tajid wahidatan aw adadan hunataid asibku imadim tafahan bidakar asutsu bil unsama albak istaqor Sekolah. Yang buku hijau. Kemarin kita bahas tentang urut muqaddarah ya. Urut muqaddarah itu bagian pastinya ahli waris. Artinya ada beberapa orang ahli waris yang di dalam Al-Qur'an maupun hadis itu dia punya bagian secara pasti, secara tetap, yaitu salah satu dari 6 itu. Ada yang setengah, ada yang sepertiga, 2/3, 1/4, 1/6, dan 1/8. Dan itu tergantung situasi dan kondisinya. Nah, dia ketika itu hubungannya dengan mayit sebagai apa, lalu di ahli waris itu ada siapa atau tidak ada siapa, itu nanti yang menentukan ya. Jadi selain sudut pandang statusnya sebagai ahli waris, tapi juga mempertimbangkan orang-orang lain yang ada di lingkungan ahli waris itu. Nah, seperti contohnya istri nanti ya, istrinya mayit, maka istrinya mayit itu tuh bisa dapat 1/8, bisa juga dapat 1/4. Kapan dia dapat
1/8 kalau si mayit itu nggak punya anak atau punya para-para. Kapan si istri dapat 1/4? Selain karena dia statusnya sebagai istri, karena juga ada kondisi di mana si mayit itu tidak punya. Jadi tergantung statusnya si ahli waris, juga tergantung keberadaan atau ketiadaan ahli waris yang lain. Kemudian asbabul irthi, sebab-sebab seseorang bisa menerima ahli waris atau menjadi ahli waris, bisa menerima warisan. 1, karena pernikahan, ya, karena pernikahan. Berarti di sini adalah suami bisa dapat warisan kalau istrinya meninggal. Baik sudah dikumpuli atau belum dikumpuli, yang jelas akadnya sudah sah, sudah legal. Nah, begitu juga dengan istri atau beberapa istri itu berhak mendapat warisan kalau suaminya meninggal. Baik sudah dikumpuli, ya, dijima atau belum. Yang penting akadnya sudah dinyatakan sah. Lah masalahnya di sini. Kalau dinyatakan sah secara agama, tapi belum tercatatkan di negara, di KUA, kalau orang Islam di KUA, maka bagaimana? Nah ini yang akan menjadi ketimpangan, menjadi problema nanti di masa yang akan datang. Kalau secara hukum agama itu dianggap sah, sebenarnya dia juga sah menerima waris meskipun belum dicatatkan di KUA, artinya nikah siri. Tapi andaikan toh nanti ternyata benar-benar si suami ini meninggal, terus ada istrinya yang status nikahnya adalah siri, berarti kan tidak punya dokumen resmi, ya kan? Karena dia kan dinikahkan secara siri, ya biasanya cuma sama walinya, ada beberapa saksi, wis udah ngerti nih lah, nggak ada catatan. Andai kata ada tulisan resmi, itu pun tidak dilegalisir atau tidak dilegitimasi oleh negara. Sehingga andai kata suatu saat nanti suaminya meninggal, istrinya menuntut untuk warisan ke keluarganya si suami itu, maka dia nggak punya bukti otentik untuk menuntut warisan. Apalagi nanti dari hasil anak pernikahan siri nanti, anaknya nggak anak zina, enggak, tapi kan anaknya nggak punya dokumen resmi. Karena untuk membuat akte anak itu kan harus diperlukan buku nikah orang tua, ya kan? Jenengan punya akte nikah kan? Akte nikah. Jenengan punya akte kelahiran kan? Orang tua sampean bisa buatkan akte kelahiran sampean itu karena punya buku nikah. KTP-nya dibawa, buku nikahnya dibawa, kakaknya dibawa. Asalnya kakaknya cuma 2 orang, suami sama istri, karena sudah punya anak, termasuk surat kelahiran dari rumah sakit atau puskesmas atau klinik tempat bersalinnya. Jadi banyak yang dilampirkan nanti, kemudian diantarkan, kemudian ada surat pengantar dari desa, nanti desa naik ke kecamatan, ke dispenduk atau dispenduk lah, dinas kependudukan. Nanti baru di situ dikeluarkan bahwa ini benar-benar sah lahir dari si A. Itu pun harus dikoreksi sebenarnya. Dikoreksinya gimana? Buku nikahnya ini dikeluarkan kapan? Buku nikahnya dikeluarkan umpama bulan Juli 2026 umpama. Buku nikahnya bulan Juli. Ternyata anaknya lahirnya Oktober. Aneh nggak? Kenapa kok aneh? Nah, karena kan masa ada orang menikah cuma Juli, Agustus, September, Oktober, masa 3 bulan langsung melahirkan. Nah, berarti ada sayun ini, ada kecelakaan ini. Kalau istilahnya dicicil. ada DP. Yo ada DP ini berarti. Nah, ini meskipun nanti Dispenduk Capil mengeluarkan akte nikah, meskipun memang bisa tetap,
Tapi nanti akan tetap bermasalah ketika si anak ini adalah perempuan. Dan si anak perempuan ini mau mengajukan pernikahan ketika nanti dewasa, 20 tahun akan datang, 25 tahun akan datang, mengajukan pernikahan. Oleh KUA, oleh kami diperiksa. Ini orang tuanya nikah 2026 bulan Juli. Akte lahir anaknya bulan Oktober 2026. Kok bisa? Kok bisa? Masa ada anak lahir cuma 3 bulan? Nah 3 bulan kan mohon maaf ya, sak prematur-prematurnya itu nggak bisa itu. Nggak memenuhi syarat. Bayi itu bisa terbentuk dan menurut syarat lahir kalau di Quran itu kan itu kan 6 bulan. Karena di Quran itu ada masa menyusui 2 tahun, ada masa hamil plus menyusui 30 bulan. Masa menyusui 2 tahun, masa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahro, 30 bulan. Berarti gimana caranya? 30 bulan dikurangi 2 tahun. 2 tahun itu berapa bulan? 24 bulan. Berarti 30 tahun dikurangi 24 bulan masa menyusui, berarti masa hamil itu paling memungkinkan untuk lahir adalah 6 bulan. Kurang dari itu tidak bisa dinisbatkan ke ayahnya, ke orang tuanya. Berarti dia hamil di luar nikah. Nah itu nanti masalah gitu. Makanya jangan sampai pernah melakukan nikah siri. Apa? Insya Allah kita nggak mungkin. Oh jangan kira. Perempuan itu kadang-kadang takluk oleh rayuan gombalan. Hanya kamu satu-satu. Mustalah. Aku kalau nggak sama kamu nggak mau makan aku. Aku sudah 2 hari nggak bisa tidur mikirin kamu. Oh buahnya ada kamus-kamus buaya yang template digunakan untuk wanita dan banyak wanita yang terpesona yang mohon maaf ya kadang menyerahkan segalanya untuk laki-laki seperti ini. Terus Mustalah nanti saya tanggung jawab wah. Lo banyak ini harus kita sampaikan ya karena jenengan juga nanti akan menjadi dewasa, akan hidup di luar, tidak selamanya akan di pondok pesantren ya. Nanti akan bertemu hal-hal seperti ini ya. Semoga tidak saja. Tapi kalau andai kata bertemu dengan hal ini, jenengan sudah tahu template-templatenya. Lah ini basi ini template-nya ada. Ini di halaman 423 ini ada ini. Gombalan seperti ini ada ini. Jadi hati-hati ya seperti itu. Nanti pernikahannya tidak dianggap legal. Andai kata kok toh si istrinya ngotot saya benar-benar dinikah itu ada syaratnya Pak RT, ada saksinya Pak RW, ada saksinya Pak Kepala Desa, tanpa ada dokumen otentik buku nikah tidak bisa. Nah maka gimana caranya melakukan sebelum ada kasus seperti itu, sebelum meninggal? Andai kata ada orang nikah terlanjur siri. Nah biasanya kadang-kadang mohon maaf ada pondok pesantren yang kiai sama bunyainya itu ya terlalu ceroboh. Kalau saya bilang terlalu ceroboh. Karena gini kadang-kadang, wes pokoknya dinikahkan sama Pak Yai dulu dipanggil orang tuanya. Nah ini ceroboh ini. Tentang dia Pak Yai bunyai, ya ada beberapa oknum seperti itu. Justru kalau dia Pak Yai bener bunyai bener, mestinya harusnya menyarankan ke KUA, harusnya menyarankan ke pencatatan secara sipil ya. Artinya secara agama diakui sah, secara negara diakui legal. Jadi 2 sisinya kuat sekali. Nah, karena kalau umpama andai kata terlanjur nikah siri sebelum ada kematian dan masalah depannya, bisa dibuatkan buku nikah, bisa namanya isbat nikah. Jadi nikahnya sudah umpama Juli nikahnya. Nanti sebelum ada apa-apa di kemudian hari, maka di bulan Oktober dua-duanya datang ke KUA minta permohonan isbat nikah. Nah nanti isbat nikah itu yang menetapkan adalah pengadilan agama. Nanti pengadilan agama nanti membawa saksi-saksi ya. Siapa saja dulu menghadirkan siapa, apakah nikahnya resmi, apakah nikahnya benar-benar sudah sah secara agama. Karena mohon maaf kadang-kadang pernikahan-pernikahan yang siri itu
tanpa melalui verifikasi maupun validasi. Di KUA itu keuntungannya atau kelebihannya nikah melalui resmi seperti itu, karena kita harus tahu betul ya verifikasi dokumen itu dan validasi dokumen itu. Tahapannya banyak, Nduk. Nanti ketika nikah di KUA itu, jenengan harus ke desa dulu, membawa dokumen diri. Mama calon sampean dari mana? Calon sampean dari mana, Nduk? Korea. Mu'alaf dari Korea. Hanya ngasih asyhadu alla ilaha illallah. Umpama loh ya, umpama. Sududu. Umpama sampean bisa mengislamkan orang di Korea, wis mau nikah. Oh itu Masya Allah tuh, kalau nikah dengan WNA lebih rumit lagi nanti, karena dokumennya harus dari kedutaan. Loh ya kan, kita harus melindungi warga negara Indonesia kan, jangan sampai dibohongi oleh warga negara asing. Kita harus verifikasi benar-benar nggak dia diakui oleh Korea, benar-benar nggak dia tinggal di situ, benar-benar nggak orang tuanya si A si B, harus dinyatakan benar-benar. Maka kalau umpama jenengan cuma ini umpama sama Gus siapa Nduk? Mbok pilih Gus umpama sama Gus siapa gitu. Itu enak ya. Sama-sama dari Indonesianya nanti enak. Nanti tinggal nikah di mana? Di Mesir. Kak, maksudnya kan umpama antara Bojonegoro ya sama GSG Bojonegoro sama Jombang ya. Maka si laki-laki nanti membawa surat rekomendasi dari desanya, dari tempatnya. Istilahnya numpang nikah di sini nanti. Pokoknya kenapa sih dari KUA atau dari Kementerian Agama itu membuat sedemikian rupa tahapan, yaitu untuk melindungi semua warga Indonesia, melindungi si laki-laki juga melindungi si perempuan, biar tidak ada penyelewengan ataupun pemalsuan ya dalam hal pernikahan. Karena nanti pernikahan ini itu buntutnya panjang sekali, selain warisan ya, itu ada tentang dokumen anak. Itu nanti kan dibuatkan berdasarkan dari perkawinannya nanti seperti tadi akta kelahiran anak. Nanti akta kelahiran anak dibuat untuk daftar sekolah, berarti kan berjenjang terus itu. Terus nanti dibuatkan untuk anak yang kedua, ketiga dan selanjutnya. Kemudian untuk warisan dan untuk masalah-masalah yang lainnya. Termasuk nanti harta gono gini, andai kata bercerai dan banyak lagi lah. Makanya perkawinan itu secara sah menurut agama sangat penting nomor satu. Tapi secara legal, secara negara juga penting, tidak boleh disepelekan. Yang kedua sebabnya orang bisa menerima waris karena ada hubungan nasab atau kekerabatan. Kalau ini kita nggak bisa minta, Mbak. Kalau nikah jenengan bisa milih calonnya yang mana. Saya pengen pilih calon yang kaya raya. Ini senengannya arek kelas fasal komis yang kemarin ini. Samen pengen calon yang ahli agama, alim tapi miskin, atau yang biasa-biasa tapi kaya raya? Yang kaya raya, Ustaz. Ada cowok in this economy ada anak yang biasa-biasa, maksudnya kehidupan ekonominya biasa-biasa tapi alim agama, soleh kehidupannya, terus minta ke jenengan. Ada lagi yang ganteng, kaya raya, tajir melintir. Yang kedua aja, Ustaz. Setan lah. Dengar tajir melintir. Agamanya biasa-biasa, nggak mondok, nggak apa ya, tahu sholat cuma rukun-rukunnya saja, wajib-wajibnya saja. Terus minta ke sampean pilih yang mana? Yang kedua. Oh, jangan nuruti kakak kelas aja, nuruti kakak kelas. Ya wis terus. Tapi gini ya. Berarti milih yang pertama, Nduk ya. Soleh, Nduk. Pernah mendukungnya aku. Gini ya. Jangan terlalu pede sampean bisa mengubah laki-laki. Ya. Laki-laki itu egonya besar sekali.
Kalau dia menikah, dia kata mohon maaf, ketika nih mau merayu sampean, dia mungkin merendahkan dirinya serendah-rendahnya karena untuk mendapatkan sampean. Tapi setelah bisa mendapatkan seorang perempuan untuk jadi istrinya, jangan harap bisa menyetarakan bahkan atau mau menundukkan si laki-laki, apalagi dalam hal agama. Mungkin jenengan sering lihat ada laki-laki disuruh cuci, disuruh ngepel, itu biasa itu. Tapi kalau hal dalam prinsipil masalah agama, masalah sholat, nggak bisa, sulit sekali. Banyak yang curhat bahwa si perempuan setelah nikah, si laki-laki itu Jumatan aja nggak bisa. Jumatan aja nggak mau, diperintah Jumatan. Kamu mau milih yang seperti itu? Tajir, oh ya dia pekerja keras memang, uangnya banyak. Tapi ya nggak Jumatan, apalagi sholat 5 waktu, Jumatan aja enggak. Kamu mau merasa saya pondokkan dia, saya kamu mau menundukkan singa, diterkam kamu. Justru mohon maaf ya. Ya justru mohon maaf, yang saya lihat justru mohon maaf. Yang saya lihat justru wanita yang dulunya itu sholihah, ya jilbaban, ya sholat 5 waktu, lulusan ngaji lah, meskipun nggak sampai pondok, tapi lulusan ngaji. Nikah dengan laki-laki yang mohon maaf yang seperti itu, nggak sholat, nggak apa. Nah, akhirnya si wedok melok, lepas jilbab, nggak sholat akhirnya. Anak-anaknya ya seperti itu. Ya ini Pak, itu kan kasus 1-2 ya, silakan kamu mau nyoba kasus yang mana silakan. Udah Ustaz. Ya, sama kaya. Oh ya kan tetap kaya, tetap nggak kelem kaya. Ya wes, inti ekonomi, oke. Ya, ya wes. Yang ketiga adalah wala, ini sudah nggak berlaku ya. Wala ini adalah jasa, artinya balas budi seorang majikan yang dulu pernah membebaskan seorang budaknya, lalu budaknya setelah merdeka dia berwirausaha, mungkin jadi sukses luar biasa. Ketika si budak yang mantan budak ini merdeka, ketika meninggal dia tidak punya asobah atau asik ya. Artinya hartanya masih ada tapi yang bagian menghabiskan nggak ada. Maka sisanya ini diberikan kepada mantan majikan karena dulu sudah berjasa memerdekakan dia. Lihat betapa Islam luar biasa. Jasa yang telah lama itu tetap diingat kembali oleh Islam, bahkan dalam hal ekonomi pun. Ini tentang asbabul irti. Kemudian kemarin PR ini ada yang selesai? Bis, satu aja ya, yang masalah fikih aja. Nomor 1, tak dikte silakan. Ditulis di kertas boleh, di buku, karena kalau bisa di buku aja ya, karena ini nanti setiap pertemuan insya Allah nanti satu-satu aja. Ini ilmu fikih dulu, nanti besok ilmu tauhid, selanjutnya tajwid, nahwu. Karena ini penting bagi sampean. Nanti sampean mengajar apapun, nanti praktekkan seperti ini ya. Mau belajar ilmu apapun, sampean mau masuk kuliah di ilmu psikologi, filsafat apa, terus maka jenengan dalami dulu 10 ini. Kalau jenengan bisa memegang 10 ini, maka jenengan sudah punya pondasi, tinggal melanjutkan saja. Yang pertama, ilmu fikih itu namanya apa? Ilmu fikih. Tapi punya nama lain juga, namanya ilmu furu', ilmu cabang. Ilmu furu' atau ilmu cabang. Atau ada yang menyebutkan ilmu halal haram. Ilmu halal dan haram. Ilmu halal wal haram. Itu namanya. Banyak sebenarnya namanya. Itu sedikit aja. Terus pengertian al-had. Al-ilmu al-had. Al-ilmu bil al-ahkam asy-syar'iyyah al-muktasab bi adillatiha at-tafsiliyah. Pengertian yang begitu, al-ilmu bil ahkam asy-syar'iyyah al-muktasab min adillatiha at-tafsiliyah, yaitu suatu ilmu untuk mengetahui hukum-hukum syariat berdasarkan
dalil-dalil yang rinci yang diperoleh, mengetahui ilmu hukum-hukum syariat yang diperoleh dari dalil-dalil syariat, yang diperoleh dari dalil-dalil syariat. Jadi fikih itu kan nanti pasti bahas dari 5 itu ya, hukum-hukum syariat. Ini hukumnya apa? Ini hukumnya gimana? Kan gitu. Dan bisa tahu ini hukumnya wajib, ini hukumnya itu karena dalilnya rinci. Dalilnya dirinci sekali. Jadi kadang satu dalil itu nanti bisa muncul beberapa hukum. Terus apa lagi urutannya? Al-maudu objeknya adalah af'alul mukallafin atau perbuatan orang mukallaf. Yang dibahas itu perbuatan orang mukallaf di fikih itu. Di fikih itu pasti pengecualian seperti anak kecil nggak dibahas. Anak kecil ngapain, gini ngapain, nggak akan dibahas. Yang dibahas itu yang pekerjaan-pekerjaan orang-orang mukallaf. Kalau Jumatan orang mukallaf hukumnya gimana? Itu pasti dibahas. Kalau tidak berpergian ya hukumnya wajib. Terus apalagi samroh atau buahnya adalah tashihul ibadah wal muamalah, membenarkan ya, membenarkan atau membetulkan ya, memperbaiki ibadah dan muamalah. Biar ibadah kita benar, biar ibadah muamalah kita juga benar. Cara jual beli yang benar gimana, cara sholat yang benar gimana, itu namanya tashih. Sebenarnya banyak ya faedahnya. Saya ambil satu aja. Keutamaannya apa? Keutamaannya salah satunya disebutkan Nabi, mayyuridillahu bihi khairan. Terus apa? Ada yang tahu hadis ini? Mayyuridillahu bihi khairan falyuwaffiqhu fid din. Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan, maka akan difahamkan dalam agama. Nah, ada kata-kata fikih di situ. Salah satu fadluhu ya, utamanya adalah hadisnya kan Nabi sudah cukup. Mayyuridillahu bihi khairan maka Allah akan memahamkannya dalam mengahli fikihkannya dalam agama. Bahkan seperti itu. Ada kata-kata fikih di situ. Ya meskipun fikih di situ mungkin agak berbeda, tapi justru itu yang lebih utama karena lebih rinci lagi. Dalam hal agama kan kita harus tahu yang lebih rinci. Kalau nisbatnya ilmu fikih termasuk ilmu syariat. Nah, termasuk bagian minal ulumi syar'iyyah, termasuk bagian dari ilmu syariat. Karena kan ada 3 itu, ada ilmu tauhid, ada ilmu akhlak. Nah, ini bagian berarti. Yes, anggaplah sepertiga lah. Ada yang bahkan mengatakan ini nisful ilmi. Al-wadi yang membuat ilmu fikih ya Allah secara dalil yang membuat Allah. Tapi secara rumusan per bab ya bisa jadi bab seperti sekarang ini fikih itu bisa ada kitabus shalah, kitabut thaharah. Nah, itu yang membuat adalah a'immatul madzhab ya, para imam madhab ya, dipelopori oleh Imam Abu Hanifah itu. Nama Abu Hanifah 4 madhab itu, imam 4 madhab. Ada Imam Malik, nanti ada Imam Asy-Syafi'i termasuk, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Istimdad dalilnya ya, yang disepakati ulama itu ada 4. Quran, hadis, terus apa kemarin? Ijma', qiyas. Itu yang disepakati ulama. Istimdad ada 4 dasar.
ada banyak lagi, ada al-maslahah al-mursalah, ada syaddud dzara'i, macam-macam. Ada lagi syar'u man qablana, ada 10 sebenarnya. Itu yang diperselisihkan oleh ulama. Ada amalu ahlil Madinah yang terkenal dari Imam Malik itu. Tapi yang disepakati 4 ini. Pasti 4 mazhab itu pasti menggunakan 4 ini, yaitu Quran, kalau nggak ada ke hadis, kalau nggak ada ke ijma, kalau nggak ada ke qiyas. Kalau nggak ada nanti dicari yang nomor 5 sampai 10 itu. Lalu hukumnya wajib ain. Semua umat Islam wajib ain mempelajari ilmu fikih. Yang mana? Yang dibuat sehari-hari, yang dikerjakan sehari-hari. Orang muslim semuanya wajib sholat, maka setiap muslim wajib hukumnya mempelajari ilmu fikih tentang sholat. Nggak bisa diwakili. Kalau warisan kan diwakili, Mbak. Warisan itu hanya dipelajari bagi orang yang, mohon maaf, yang kaya raya. Iya, yang saudara atau saudaranya kaya raya. Tapi kalau yang, mohon maaf, ya enggak. Seperti petani, wajib mempelajari selain ilmu sholat, wajib mempelajari zakat tentang pertanian, dia petani. Kalau umpama dia pedagang, maka selain mempelajari ilmu sholat, puasa, yang setiap muslim harus, dia juga harus mempelajari ilmu zakat, fikih zakat tentang zakat tijarah, iya kan? Makanya mohon maaf, kalau orang miskin itu katanya guru-guru saya, orang miskin itu nggak usah belajar ilmu zakat terlalu nemen, nggak ada yang dizakati aja loh. Cuma mereka itu menjadi penerima zakat, itu aja boleh. Makanya kalau jenengan waktu belajar fikih ya, nyampe bab zakat sama bab haji, itu kalau bisa itu seneng nggak? Atau nanti ketika jenengan baca kitab kok disuruh baca bab kitabul haji sama atau kitabul zakat, itu kalau bisa saran saya itu seneng, antusias. Saya 2 itu antusias. Kenapa? Karena itu sembari kita doa, ya Allah, saya sudah belajar zakat ya Allah. Berarti saya tinggal mengamalkan ilmu zakat. Untuk mengamalkan ilmu zakat berarti harus apa dulu? Harus kaya. Maka ya Allah, kalau jenengan mau saya mempraktekkan ilmu zakat, buatlah saya kaya. Begitu pula ketika jenengan belajar haji, manasik haji seperti ini macamnya. Ya Allah, saya sudah belajar ilmu tentang haji umroh ya Allah. Berarti kalau jenengan mau ilmu ini dipraktekkan, maka takdirkan saya untuk bisa haji umroh itu sambil doa. Makanya saya ketika ngajar bab 2 itu termasuk antusias, meskipun ya saya paham kalau ilmu saya tidak seberapa, tapi antusias karena itu tadi sambil doa. Terus apa lagi yang terakhir? Masalah pakai banyak sekali ya. Ibadah, toharo ya, kesucian, ibadah, nikah, apalagi muamalah, jual beli, termasuk hudud ya, kitabul hudud. Apa tentang hudud itu? Tentang hukuman ya, tentang konsekuensi dari perbuatan kriminalitas. Nanti ada itu dan macam-macam. Ada yang tanyakan dari sini sebab-sebab waris atau dari bab-bab waris sebelumnya ada. Besok kita belajar tentang mengabadi asra dari ilmu tauhid. Ya. Sementara sampai cari-cari dulu nggak apa-apa. Cari-cari dulu. Mungkin jenengan punya sudut pandang lain atau ada sudut pandang lain. Ada tanya kan? Ada. Kemarin masih ingat ya? Ada seorang nabi yang diperintah oleh Allah untuk melakukan 5 hal ketika bertemu dengan perkara-perkara yang ditemuinya setelah bangun tidur. Apa aja kemarin 5 itu? Urutannya apa? Yang pertama apa itu? Bertemu dengan apa? Gunung. Terus disuruh apa? Makan. Yang kedua ketemu apa? Enggak. Nomor 3 itu
Yang bejana disuruh apa? Mengubur. Mengubur. Yang ketiga Burung. burung disuruh apa? Menolong, menerima. Terus yang keempat burung elang disuruh apa? Jangan mengecewakan. Yang kelima bertemu dengan bangkai disuruh lari. Kemudian ketika tanya sama Allah, ya Allah, ini apa artinya semua ini ya Allah? Ternyata itu menyimpan hikmah yang besar luar biasa, pelajaran bagi kita semua. Yang pertama kata Allah, tadi kamu bertemu dengan gunung, ya. Gunung kemudian disuruh untuk memakan, dan ternyata hasilnya ketika dimakan, gunung itu berubah jadi kecil dan rasanya ahla minal asal, rasanya lebih manis daripada gunung. Itu adalah perumpamaan dari rasa godong, dari emosi, dari kemarahan. Orang kalau marah pertama kali itu kayak mendongkol sekali ya. Kayak pengen diluapkan luar biasa. Kayak pengen melampiaskan kemarahan itu luar biasa. Itu ibaratnya kayak kita itu nahan gunung. Kalau kamu lampiaskan kemarahan itu, marah-marah, bentak-bentak, mungkin mohon maaf sampai moro tangan ya, sampai panjang tangan itu, mungkin sampai ngampleng atau mecahin apa, ya kemarahanmu tersalurkan, tapi akibatnya akan lebih pahit daripada jenengan mau meredam emosi. Ketika jenengan sudah lampiaskan, maka akan berujung panjang itu tadi. Contoh yang paling kecil, jenengan marah-marah sampai lempar piring atau apa, pecah. Berarti kan ada masalah baru yang timbul, yaitu piring pecah. Ada satu alat makan yang menjadi hilang atau menjadi rusak. Bahkan nanti akibatnya mungkin bisa kena kaki orang lain atau kena kakimu sendiri. Bahkan nanti kalau jenengan lampiaskan dengan mukul orang lain, ngaplok orang lain ya, melukai orang lain, kan beruntut panjang nanti. Mungkin dia nanti bisa tidak terima lapor, kemudian nanti dilanjutkan kena pasal penganiayaan macam-macam. Oh sekarang masya Allah pasal KUHP itu rinci sekali mbak, kata-kata saja bisa kena. Sekarang jenengan WA pakai kata-kata ngetik aja, itu kalau di screenshot sama orang lain, meskipun jenengan hapus, itu nanti bisa jadi jejak digital. Ketika dilaporkan kena itu. Ada yang hukumannya paling sedikit itu 6 bulan, paling sedikit. Ada yang sampai 6 tahun, macam-macam. Tergantung itu. Itu masuk yang seperti apa. Ada bullying verbal kan ada yang non verbal, macam-macam. Hati-hati. Makanya kalau kemarahan itu kita redam, rasanya lebih manis daripada manis. Makanya jenengan lihat ya, Rasulullah itu sering mensabdakan tentang kemarahan. 1, la taghdab falakal jannah, ya kan? Ketika ada orang minta nasihat, ya Allah nasihati saya, la taghdab, tambahi lagi ya Allah, la taghdab, tambahi lagi ya Rasulullah, la taghdab falakal jannah. Jangan marah, jangan marah, jangan marah, maka bagimu surga. Bahkan Nabi juga pernah memberikan tips bagaimana kalau meredam kemarahan. Kalau sedang berdiri disuruh duduk, kalau dalam keadaan duduk disuruh berbaring, kalau berbaring masih marah disuruh wudhu masih marah disuruh sholat. Insya Allah ketika sholat itu tidak mungkin marah. Ya sholat marah ya auzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, kan nggak mungkin. Mau marah sama siapa? Capek sendiri sampean, sholat marah-marah nggak bisa. Rabbil azim ya bihamdi. Malah kayak anak TPG apalah nggak bisa. Insya Allah kalau itu mau dikerjakan, insya Allah kemarinnya. Dan itu pun meredam kemarahan, itu kan bukan menunjukkan sampai lemah tidak mau, justru itu menunjukkan sampai adalah orang kuat karena bisa melawan diri sendiri, bisa meredam itu. Dan itu nanti rasanya lebih manis daripada manis. Ini nanti dipraktekkan di ilmu rumah tangga juga gitu mbak, dipraktekkan. Ketika nanti ada konflik ya, kemarahan antara suami dengan istri, itu salah satunya ya pakai tips-tips seperti ini.
salah satunya mengalah. Bahkan kalau memang diam di rumah itu menyebabkan kemarahan pasangan, maka kalau bisa salah satunya itu pergi. Ya pergi untuk meredamkan dulu. Bukan pergi lari dari masalah, bukan. Pergi untuk meredamkan dulu. Nanti ketika sudah redam baru dibicarakan baik. Karena kalau masih marah nggak mungkin bisa bicara. Meneng mo, aku sih ngomong meneng mo, aku sih ngomong. Semuanya pengen royokan ngomong. Aku sih ngerti, aku iki lanang, aku yang wedok ngerti itu. Tambah rame tambah. Wis maka biarkan dulu, pergi dulu, nanti kembali lagi kalau sudah tenang dibicarakan dengan kepala di. Makanya nanti rasanya pasti lebih manis daripada kalau diungkapkan justru pahit. Pasti kecewa dan pasti kecewa. Apalagi naudzubillah ketika di pernikahan itu terus mengucapkan kata-kata talak, kata-kata cerai, pasti kecewa. Apalagi nanti sudah punya anak, masya Allah. Makanya oleh Allah disuruh untuk meredam, menahan, dan disuruh memakannya yang nanti akan rasanya lebih manis daripada itu. Yang kedua, bejana, disuruh mengubur, itu diibaratkan adalah kebaikan jenengan. Itu kan ada kebaikan-kebaikan yang oleh Allah disetting sejak awal itu memang harus kelihatan orang. Tapi ada buahnya ibadah yang settingannya itu sebenarnya sampai disuruh merahasiakan. Contohnya apa? Ada ibadah yang disuruh memperlihatkan. Contohnya sholat jamaah. Contohnya azan. Azan itu kan ibadah yang mulai dari sejak awal disuruh memperdengarkan kepada orang lain. Berarti orang lain kelihatan, orang lain tahu gitu loh. Sholat jamaah, jadi kan akhirnya kan orang lain tahu. Minimal antara imam sama makmum kan tahu melaksanakan sholat. Tapi ada buahnya ibadah yang kita disuruh merahasiakan. Sholat malam, zikir, sedekah, ya, kebaikan sampean antar teman itu kan disuruh merahasiakan. Dan ketika jenengan merahasiakan, maka pasti oleh Allah akan dimunculkan. Nah itu tadi. Ketika bejana itu dikubur dalam-dalam, tetap akan muncul, tetap akan ketahuan kebaikan. Ada yang kebaikan itu ketahuan di dunia, bahkan ada yang kebaikan itu nanti ketahuannya di akhirat. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan pasti akan terlihat. Ada banyak orang itu yang mohon maaf ketika hidup dia banyak menyumbang ke sana kemari, tapi keluarganya nggak tahu. Ketika meninggal banyak orang yang takziah, bahkan keluarganya itu nggak kenal ini siapa, ini bukan tetangga, bukan saudara, kok ikut takziah. Terus diceritakan, bapak itu orang baik, bapak orang dermawan, masjid saya disumbang, musola saya disumbang, anak yatim di daerah kami disekolahkan, banyak seperti itu. Ketahuannya seperti itu. Nah, maka kebaikan itu kalau oleh Allah disuruh sembunyikan kebaikan itu. Tapi pasti oleh Allah nanti akan dimunculkan. Jangan sampai yang memunculkan. Biar nanti Allah yang akan memunculkan di waktu yang tepat. Baik itu ketika di dunia atau ketika jenengan meninggal atau nanti bahkan ketika di akhir. Yang ketiga ada burung pipit ya, ada burung gereja yang minta tolong di rumah itu. Ibaratnya kalau ada orang minta tolong ke kita, semampu kita bantu, kita tolong. Andai kata kok tidak ada pertolongan yang kita bisa berikan, falyaqulu qaulan sadida, ucapkanlah ucapan yang baik. Mohon maaf saya belum bisa bantu. Pokoknya harus diterima dulu. Dia ngomong dulu. Saya butuh ini, saya minta tolong ini, kamu terima dulu. Kalau kamu bisa, kamu bantu, kamu tolong. Kalau nggak bisa, falyaqulu qaulan sadida, ucapkan yang baik. Mohon maaf, sementara ini nggak bisa, atau sementara ini saya hanya bisa nolong segini, sekian persen. Umpama kita dimintai tolong pinjam uang, umpamanya jempol 100. Nah, kamu juga buat pegangan, ada tapi buat pegangan. Maka kalau tidak bisa ya ucapkan yang baik, mohon maaf ini masih dipakai. Atau kalau nggak bisa ya ini saya nggak bisa minjemi 100.000, kalau 10.000 saya bisa. Seperti itu. Kemudian yang keempat, jangan dikecewakan ya,
hampir sama dengan yang keempat ya. Kalau ada orang yang minta bantuan ke kita, jangan sampai dia pulang dalam keadaan tangan kosong. Jangan sampai dia kecewa dengan kita. Jangan sampai dia putus asa dengan kita. Nah, maka sebisa kita ya kita memberikan pertolongan yang kita mampu. Kalau semaksimal-maksimalnya nggak bisa, ya itu tadi. Ya diucapkan yang baik, didoakan juga. Mohon maaf, saya doakan semoga urusannya cepat selesai, semoga masalahnya cepat selesai. Yang terakhir bertemu dengan bangkai disuruh lari, itu adalah majelis riba. Ketika ada majelis riba, disuruh lari sejauh-jauhnya, sekencang-kencangnya. Karena majelis riba itu adalah sesuatu yang dapat memakan semua amal baik kita. Bukan hanya bagi orang yang melakukan riba saja, tapi juga bagi orang yang mendengarkan, ikut serta di dalam majelis riba. Karena majelis riba itu minimal terjadi dua orang, yang membicarakan dan yang mendengarkan, minimal. Karena nggak mungkin riba seorang diri, nggak mungkin. Sampai kipas, tekan dani ya pas yo, sampai masuk konco aku itu pas, ngedan. Nggak mungkin, pasti dua orang. Lah dua orang ini, satu yang bercerita, satu cuma mantuk-mantuk toh. Meskipun dia tidak ikut menambahi gosipnya, tidak ikut menambahi ribanya, tetap dia ikut ikut partisipasi dalam dosa riba. Makanya disuruh lari. Kalau kita tidak bisa menghentikan orang riba, ayo biar nggak usah riba. Kita nggak bisa, ya minimal kita menyelamatkan diri sendiri. Yaitu tadi in this economy ya, di situasi seperti ini, kalau kita nggak bisa menyelamatkan orang, minimal menyelamatkan diri sendiri. Makanya kata Nabi kan, ibda binafsik, mulailah dengan dirimu dulu. Kalau kamu bisa menyelamatkan dirimu dulu, maka selamatkan orang lain. Pernah naik pesawat ya? Di pesawat itu kan salah satu pramugarinya ketika mengumumkan ya, caranya gini, setelah diajarkan caranya, kemudian kan perkataannya pramugari ketika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan seperti terjatuh di perairan atau apa, tolonglah dirimu dulu baru nolong orang lain. Itu kata pramugari. Sampai kalau naik pesawat nanti dengarkan, itu nanti ada di ucapan terakhirnya. Pasti seperti itu. Ketika sampean sudah terjadi hal yang tidak diinginkan, terjatuh atau apa, jenengan mau pasang, kalau jenengan bisa punya sampean pasangin diri, pelampung, masker atau pasang sendiri dulu baru nolong orang lain. Jangan sampai punya kita belum terpasang tapi baru masang orang lain. Itu ya, semoga bermanfaat. Kita sambung di minggu akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shaalihati wa Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.